Jadi sama lah, salah satu bisnis saya kan di samping masih jadi konsultan, mentor juga, dan juga mengerjakan beberapa kegiatan branding, itu yang stop sama sekali adalah workshop saya, workshop offline. Kemudian yang stop juga adalah event organizer. Jadi yang tadinya kita biasa bikin event, kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani, semua dipending. Pembayaran yang sudah terlaksana pun dipending. Ini kita jadi mabok juga nih. Nah, kemudian kebetulan kita ada partner kan, Mas Tesar. Uh, itu kita mempersiapkan istilahnya super apps dari ujung ke ujung, dari mulai pabrik, kemudian brand owner, brand master, jaringan sampai ke transaksi. Itu kita sudah siapkan dari 2 tahun lalu. Kita launching tahun lalu 24 Agustus kita launching. Tapi karena kita masih ada masalah logistik, jadi kita menunggu partner logistik. Akhirnya kita dapat. Nah, integrasi antara aplikasi kita dengan aplikasi logistik pergudangan ini masih makan waktu. Tapi karena corona datangnya sudah bulan Maret, maka saya bilang sama partner kami, mau nggak mau harus kita launching. Meskipun kita belum siap. Jadi nanti itu sudah secara otomatis jaringan akan kebentuk di situ. Nah, kemudian tentang ini penggunaan Zoom sebagai aplikasi ya untuk kayak Rexan pakai Zoom untuk bisa mencapai 1.000 orang murid gitu kan. Nah, ternyata kemarin Pak B. Pakai Google Live kemarin. Oh gitu. Ya. Iya. Karena ternyata Zoom ini tidak cukup aman ya. Dan kemudian tidak terenkripsi. Jadi akhirnya kita bikin yang terenkripsi dan kita udah siap. Jadi mungkin minggu depan saya sudah mulai juga workshop online. Cuman begini, teman-teman yang alumni yang workshop offline ini nggak keberatan kalau kelasnya sama tapi dibikin online karena nanti nggak eksklusif lagi Pak Pi. Nah di situ. Itu ngadepin itu gimana tuh Rex? Karena saya masih kesulitan untuk meyakinkan teman-teman yang kemarin ikut workshop dan mau saya bawa offline. Mau bawa online, gimana? Kalau kemarin sih kebetulan kita kan ngadainnya pakai YouTube Live. Nah, jadi ya kita tambahkan beberapa benefit Pak Bia. Jadi seperti kalau online ini kan enak kita bisa share kembali rekamannya. Ya. Gitu. Jadi kalau offline itu kan biasanya habis waktu misalnya 5 hari dari jam 8 pagi bisa sampai jam 8 malam, jam 10 ya. Nonton itu gak mabok udah mati. Iya betul. Nah, itu kelebihan dari online sih sebetulnya, menjangkau lebih luas, kemudian kita juga gampang merecordnya. Yang kedua juga kita coba kasih value-value tambahan, misalnya ada grupnya, kemudian grupnya juga bisa lagi mendapatkan value tambahan, misalnya kita kirim e-book, tambahan e-book misalnya strategi Ramadan, kita tambahin. Nah, jadi istilahnya ada lebih engage-nya lebih dibikin lebih kuat sih kalau di online ini. Sama kan juga ada grup ya, misalnya kalau di itu kan ada forum resto atau foodies media misalnya. Nah, ini juga kita terus mendeliver value di situ. Sebenarnya kalau dipikir-pikir pasti teman-teman tuh lebih senang online sih sebetulnya, karena offline itu costnya besar banget ya, belum nginep, belum gitu. Gitu. Jadi ada pack of value baru mungkin yang kita bisa deliver gitu ya, sehingga teman-teman fine aja sih gitu sebenarnya. Ya, jadi bisnis modelnya berubah. Kalau tadinya itu kita mengambil harga mahal, sekarang harganya dimurahkan, tapi volume digedein. Betul, kita main. Ya, Anda kan nggak mungkin menerima workshop offline 1.000 orang, kan nggak mungkin. Paling 100 saja udah mabok tuh ngadepinnya kan. Iya, betul. Jadi ini unsur histeria masanya juga beda. Jadi menurut saya memang mau tidak mau kita harus bergerak ke sana. Secara COGS juga nggak terlalu tinggi sih Pak Bia, maksudnya melalui online ini kalau kita ngomongin bisnisnya, maksudnya ya bisnisnya
secara profit marginnya jauh lebih baik sebenarnya daripada Iya, offline. betul. Ini, gitu. HPP-nya lebih bagus. Iya. Ya, karena kos-kos untuk penyelenggaraan juga mengecil kan, tidak perlu ada apa namanya makan siang, ada coffee break kan nggak ada. Benar, 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 benar. Masing-masing rumah punya kopi. Istilahnya. Tetap ada Oke, coffee break. Tetap, tetap ada coffee break ya. tetap Tapi ada. minum masing-masing. Iya. Itu di dalam apa namanya modul-modulnya itu apakah sama persis dengan yang offline ataukah kemudian uh, ada yang lain, misalnya dibedakan gitu ya. Karena kalau seperti brand gitu kan, brand itu ada yang brand strategi sama brand implementation. Nah, strategic implementation ini terpisah dari brand strategi. Jadi saya bisa ngajar offline-nya tetap brand strategi, tapi online-nya menggunakan apa namanya yang brandingnya itu. Jadi bagaimana apa namanya membuat storyboard misalnya itu kan nggak diajarkan di strategi. Nah, bagaimana kalau di Hoodies ini ada nggak perbedaan seperti itu? Sebenarnya kalau secara materi kita mendeliver materi yang kurang lebih sama. Cuman kita Hmm. coba strategikan lagi ya. Lebih banyak kan kadang-kadang kalau kita ngisi sebuah kegiatan itu story-nya Pak Bi ya. Jadi Ya, saya tuh kadang-kadang kalau ngisi acara jam 8 sampai jam 12 itu belum masuk topik, cerita doang Pak. Gitu. ya betul, betul, Cerita betul, aja betul. tiba-tiba udah habis loh, waktunya udah habis nih. Belum mulai masuk materi. Nah, Nah, itu yang kemarin kita briefing. Nah, ini hindarin dulu nih terlalu banyak hmm, story karena kita deliver dulu nanti story-story kemudian cerita-cerita ini kita bisa package lagi dari banyak platform. Contohnya ya misalnya kita bikin IG live, kemudian kita nanti bikin lagi apa namanya ngobrol diskusi bareng. Nah, jadi kita package-nya begitu. Nggak mungkin yang persis sama kita sampein, tapi secara konten karena kita memang pengennya kan teman-teman fast track bisnis kuliner misalnya ya. Jadi dapat ya, materinya tetap utuh. Yang kita ya. kurangin ngalor ngidulnya sih kalau saya. Ya, sama juga. Jadi begitu harus tinggal di rumah, kan saya mati gaya nih, nggak bisa ngapa-ngapain, rapat-rapat ditunda, semuanya ditunda. Akhirnya kepikir kenapa nggak lari ke buku aja, karena saya ada buku yang tertunda penulisannya gara-gara kesibukan. Sekarang jadi punya waktu untuk nulis buku. Nah Ya. ternyata begitu saya tulis, sebetulnya tadi purpose-nya sama, menyampaikan ilmu tentang brand, tapi ternyata setelah saya tulis, itu dipisahkan antara yang cerita tadi Hmm. sama yang apa namanya yang berupa teori. Nah, Hmm. akhirnya malah jadi dua buku nih. Yang pertama buku bisa bikin brand, yang kedua biarkan karya bicara karena karya saya itu ternyata kalau saya sudah sortir saya buangin yang nggak perlu itu masih ada 50 tagline loh. 50 slogan gitu ya. Yang kalau 50 itu kemudian diceritakan masing-masing tagline kejadiannya gimana, 50 kali 4 halaman itu udah 200 halaman. Itu udah Udah banyak banget. disingkat-singkat itu tetap banyak banget itu. Kalau bicara bicara misalnya McD itu 8 tahun saya pegang, itu Hmm. setiap tahunnya mungkin saya bikin 30 40 campaign gitu. Jadi 8 tahun itu berapa puluh itu kan, jadi ratusan kan, jadi terpaksa dibuangin yang nggak perlu. Jadi, nah hal seperti itu memang kelihatan begitu kita tinggal di rumah berpikir jernih, ternyata bisa lebih baik menyampaikan ininya. Ya, Oke, ya. ini ada beberapa teman yang nanya, ya saya sendiri tadi cuma baca sekilas-sekilas. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, ini ada dari Arif Saiful. Kalau offline membangun networknya lebih enak, tetapi offline memiliki keseruan tersendiri. Soalnya, soul-nya lebih dapat. Gimana menurut Mas Rex? Ya betul sih, memang kelebihannya dari offline itu ya itu networking ketemunya langsung itu sih.
Jadi di beberapa pengalaman yang kita udah jalanin, kita tuh udah bikin sekitar 27 kelas ya, beda-beda kelas, tapi memang itu ada banyak teman-teman tuh akhirnya ada yang bisnis bareng, ada yang bisa jadi investornya gitu. Nah itu memang kelebihan kelas offline ya, memang Iya. secara apa namanya ini ya, kayak saya juga ikut misalnya yang kelas Pak Bi gitu kan, jadi kenal, oh ini pemilik bisnisnya ini, nah kita bisa bisa berkolaborasi, bisa ngobrol Betul. lagi. Itu yang memang agak sulit digantikan dengan online ya gitu. Ah, Memang kalau satu hari kondisi membaik, bukan tidak mungkin offline-nya dijalankan kembali gitu, karena betul, memang betul. ada feel yang beda aja sih, sama ngalor ngidulnya tadi beda itu. Setuju, setuju, setuju. Karena bagaimanapun juga, ternyata banyak teman-teman yang tertarik kepada cerita. Ya betul. Jadi kalau dikasih teori itu langsung ngebul gitu. Tapi kalau teori diceritain itu masuk. Nah ini yang menurut pengalaman Mas Rex gimana itu? Ya betul. Kadang-kadang kalau Zoom ini ya, kayak saya kan ikut beberapa kelas nih, belajar selama sebulan ke belakang ini, banyak banget saya ikut kelas berbayar ya. Itu memang Iya, kadang-kadang nggak dapetnya tuh, ya ada aja, ada ngeleknya lah internetnya, ada yang iya, berisik lah tiba-tiba, macam-macam gitu ya. Jadi emang ada sedikit feel yang berbeda, tapi ya ini kan kondisinya memang seperti sekarang, jadi kita harus istilahnya adapt dengan new normal juga gitu ya, untuk betul. jalan ini mungkin takes time, tapi at the end mungkin akan jadi habit kita juga. Saya juga ngerasa kayaknya tiap hari saya jadi lebih hemat ya, nggak, ternyata nggak perlu ngopi-ngopi tiap hari ngabisin 50.000 juga sih gitu ya. Lebih ngirit ya, lebih ngirit ya. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih buat Mas Rex. Lah, bagus lah. Semua pertanyaan buat Mas Rex, jangan ke saya. Saya sudah apa nanti tempat lain. Dari 1881 YH. Pak Rex, apakah kuliner gerobak saat PSBB masih berpeluang? Uh, Monggo, silakan. Sebenarnya jangan melihat gerobak atau apa namanya, bahkan kuliner yang pakai bangunan gedung gede sekalipun bisa tutup sekarang gitu ya. Hmm. Jadi saya nggak ngelihat gerobaknya atau bangunannya atau gedungnya, tapi lebih ke konsep model bisnis yang dijalankannya. Misalnya kita punya gerobak di depan rumah gitu ya, tapi kita udah ngejalanin bisnis, misalnya udah daftar GoFood, sudah daftar Grab, kemudian kita juga mungkin punya database lewat WhatsApp bisnis gitu. Nah ini tetap aja bisa jalan ya, model bisnis seperti ini. Dan juga memang jualannya harus sesuatu yang memang saat ini dibutuhkan dan cocok dengan konsumen saat ini yang memang work from home gitu ya. Jadi Ya. misalnya kalau gerobak kita jualannya ayam goreng tepung, oke lah, memang ada, tetap ada yang beli ya lewat Hmm. GoFood atau GrabFood gitu. Tapi bisa juga kita siapin tepung apa namanya, ayam goreng yang dimarinasi. Ya, Hmm. di frozen, tepungnya dipisah, jadi di rumah tuh bisa ada experience sendiri, tinggal nempung-nempungin, kasih instruksi bagaimana cara bikin ayam goreng tepungnya, kemudian kita bisa masak. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi model bisnisnya sih yang penting dan strateginya Ya. gitu. No, bahkan yang nggak usah pakai gerobak, di rumah aja banyak yang, maksudnya saya punya Bisa. teman resto masih omsetnya masih ratusan juta juga gitu. Jadi nggak ada problem itu gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi saya selalu ngasih saran teman-teman, kalau gerobak itu kan sebetulnya nyari trafficnya di kaki lima. Ya. Ada traffic, rame, kalau kalau kata Mas C itu jalur semut gitu, kita taruh gerobak di situ supaya jadi sarang semut. Nah, sekarang traffic itu nggak ada, gitu kan? Ya. Karena traffic nggak ada, maka gerobaknya harus jalan. Nah, gerobaknya gimana Pak Bi jalannya? Gini aja, kemampuan gerobak jalan itu kan paling-paling 1 kilometer ya. Jadi kalau Ya. tadinya mangkal di Tanah Abang, sekarang uh, uh, rumah kita di mana misalnya, udah kita melayani 2 gang aja deh, gang sini sama Ya. gang sana gitu ya. Nah caranya gimana? Kita kasih sampling, kita bikin Ya. orang-orang itu mengenal rasa kita gitu. Terus kita bilang bahwa kita juga melayani catering loh.
Kalau misalnya Anda suka, bisa pesan ke kita. Nah, kayak gitu sebetulnya jalan keluarnya ada ya menurut saya. Nah, ini dari dapur Mbak Pit. Mumpung ada Mas Rex, bagaimana solusi kuliner selama COVID-19? Nah, tanya lagi, silakan. Sebenarnya saya udah sempat keluarin apa namanya kayak e-book gitu Pak Bi. Iya, E-book iya. ya saya bagiinnya free sih memang, ada e-book tentang 21 ide penjualan ketika Ramadan. Ya itu Aha, bisa sebenarnya free. Saya sempat post juga kok, sama Mas Ranaka di apa forum Resto itu sempat di-post. Nah, aha. juga ada yang terkait dengan soal COVID ya, soal COVID. Jadi, kalau soal COVID ini kan kita harus satu lihat dulu model bisnisnya, kemudian bisnis kita apa. Tapi kalau secara general kita sama teman-teman di Foodies itu merumuskan 11 strategi sih untuk menghadapi COVID ini ya. Mungkin secara singkat ada produk strategi, kemudian pricing strategi, kemudian Hmm, omni-channel strategi, kemudian utilisasi database, membangun hmm, Salesforce, bahkan sampai split unit business gitu ya. Jadi hmm. panjang kalau diceritain, tapi intinya sebenarnya kita lakukan apapun yang mungkin saat ini untuk survive dulu. Sambil Ya, jangan lupa bahwa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan lagi itu akan datang juga gitu. Jadi kita juga harus ya, bersiap. Jangan hanya sekarang gitu ya, apa namanya berpikirnya gitu. Ya apalagi sebagai pebisnis ya, maksudnya yang kita pikirin kan banyak ya, ya, ya. bukan mikirin kita sendiri gitu, tapi karyawan-karyawan kita. Nah, jadi memang harus mikirnya agak cukup panjang, nggak boleh cuma sebulan ini gitu. Betul, betul. Ini baca-baca juga di berita, nggak tahu hoax atau benar, itu katanya di Cina sudah ada serangan virus generasi kedua, Waduh. fase kedua. Nah, ini berarti kan kalau melihat di Cina aja panjang, apalagi kita. Gitu. COVID selesai, masih ada lagi gitu. Nah, ini jangan-jangan nanti apa yang kita lakukan sebagai survival mode di zaman sekarang ini akan menjadi the new normal. Nah, ini yang perlu Ya, kita perhatikan. Jangan-jangan yang jangka pendek ini malah jadi jangka panjang. Oleh karena itu yes, perlu diatur ulang strateginya. Nah, ini mungkin nanti Mas Rek bisa sharing lewat online atau gimana. Nah, ya. ini ada pertanyaan kayaknya dari mahasiswa nih. Jika Bang Rek saat ini di era online masih duduk di bangku kuliah, apa yang bakal Bang Rex lakukan atau persiapkan untuk kedepannya? Silakan. Ini pertanyaannya repot juga. Apa yang disiapin ya kira-kira ya? Kalau gimana kondisi ya? Dulu saya kenapa jadi pengusaha? Karena apa namanya saya berpikir bahwa memang keluarga saya kebanyakan kerja semua dulu ya, di ayah di Bukit Asam, kemudian ada om juga di Freeport misalnya. Jadi kebetulan kondisi lingkungan saya dulu itu saya tuh kuliah di Universitas Parahyangan, Pak Bi. Nah, Ya. jadi kondisi lingkungan itu memang kebanyakan teman-teman itu pengusaha dulu, yang teman main saya ya, Hmm. anak Hmm. pengusaha gitu. Nah, jadi di situlah saya mikir, wah ini kayaknya asik nih ya jadi pengusaha gitu ya, nggak mikir susahnya, asiknya Ya. aja gitu. Jadi sebenarnya Ya. gimana lingkungan saat ini sih, kalau sekarang mungkin zamannya online, kemudian model bisnisnya apa, kita udah dipaksa untuk online, tapi mungkin saya akan berpikir untuk mencari sebuah bisnis yang secara fundamental online-nya itu akan menunjang bisnis saya ke depannya. Saya akan Betul. mikirin seperti itu. Karena Ya. sekarang Ya. pun ujungnya kita nge-split tim untuk membangun tim digital gitu ya, yang memang Hmm. so far apa namanya cukup works ya. Kita juga launching buku nih Pak Adi, kebenaran Ya. yang 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Ya, Ya. nah di launching ini kita gunain strategi online itu hanya dalam 1 minggu itu untuk cetak 5.000 buku itu lewat PO udah selesai gitu. Hmm. Apa namanya secara pendapatannya melalui PO tuh udah siap untuk cetak sampai 5.000 buku gitu. Hmm. Kenapa? Nah itu Wow. tadi karena kita bermainnya di online. Memang
betul. Potensi bisnis ke depannya kalau lihat behavior sekarang sih teman-teman harus memikirkan ya untuk belajar bagaimana digital marketing itu works, apapun lah di online banyak ya, bukan hanya Ya, digital ya, marketing. Bisa jadi content writer, bisa jadi apa namanya video maker, oh macam-macam gitu. ya, Kalau ya, behavior ke sana ya perlu dipikirkan sih kalau menurut saya gitu. ya. Ngomong-ngomong soal digital marketing, nanti hari Kamis minggu depan, ini bocorannya ya, belum pengumuman ini. Saya akan mengundang bintang tamu Kang Dewa Eka. Jadi nanti bisa Nah, bisa banyak tanya sama dia, trik-triknya apa gitu. Saya juga pengen nah, belajar nih. Nah, mungkin untuk ini ya, untuk yang barusan nanya namanya sebentar, namanya David apa tuh? David Gerak. Oke, jadi kalau kita mau membuat bisnis, paling bagus adalah melakukan pengamatan ya. Jadi kalau ada dana untuk survei atau dana untuk riset, silakan. Tapi melalui pengamatan saja sudah cukup sekeliling Anda. Misalnya ada dua pendekatan. Saya dengan Pak Budi sepakat bahwa pendekatan pertama itu adalah masalah dan solusi. Jadi sekeliling Anda ini punya masalah apa, ciptakanlah produk sebagai solusi. Tapi kita sepakat bahwa kalau masalah dengan solusi, begitu masalahnya dapat solusi, masalahnya selesai, dia nggak beli lagi. Itu kejelekannya, kejelekannya itu gitu. Nah, tapi kalau berbasis yang kedua yaitu perilaku atau ritual, itu jauh lebih continue, jauh lebih sustain. Jadi misalnya orang punya perilaku minum kopi ya. Nah, kalau kemudian Anda bikin kopi, itu nggak cuma selesai masalahnya saja, tapi setiap hari dia punya perilaku minum kopi, sehingga itu akan membuat orang bisnis kita jadi sustain. Jadi ada dua pendekatan nih untuk mahasiswa nih. Tolong perhatikan sekeliling Anda aja, mahasiswa ini butuhnya apa sih? Masalahnya apa sih? Sediakan solusinya. Perilakunya gimana sih? Nah, itu kemudian sediakan apa namanya jawaban untuk perilaku itu. Kayak Kang Rex kan juga bikin apa namanya, Bang Rex kan bikin apa namanya abnormal kan juga melihat perilaku kan. ya Nah di betul. situ. Jadi itu cara kita melihat peluang yang ada. Nah ini ada Perilaku. lagi pertanyaan Azizah Humaira, cara menetapkan biaya seminar online yang tepat seperti apa? Apa hanya mengurangkan biaya konsumsi dan tempat? Silakan. Iya. Alex. Ini jawabannya dua nih bisa Papi. Satu, Ya, kalau seminarnya bikin untuk have fun, maksudnya bukan korporasi ya, bukan sesuatu yang punya istilahnya punya objektif yang dimana kita ya butuh mencari omset, butuh untuk biaya operasional, membuat konten lagi dan lain-lain. Mungkin kalau pribadi ngadain sendiri sih ya suka-suka aja terapinya berapa gitu. Karena lebih ke ya, ya, yang penting gue pengen passion gue tercapai gitu. Orang bayar lima puluh ya, ribu juga ya nggak apa-apa gitu. ya, Yang penting betul. passion sharing tercapai. Bahkan gratis pun kita bikin banyak sekali ya. Maksudnya Ya, even bikin e-book macam-macam tuh setidaknya kalau saya bikin e-book nih satu hari itu harus bersemedi dulu untuk ngumpulin berbagai sumber, ya, resource, kita baca yang lain-lain, tapi kita kemudian bagikan e-book. Nah, itu kan lebih ke sesuatu yang, wah, gue pengen berbagi, passion lah gitu ya. Tapi memang kalau bicaranya kita sebagai perusahaan, ya kita pasti menghitung biaya kira-kira yang keluar berapa, kita butuh omset berapa, punya profit margin berapa, nanti bulan depan gimana, 3 bulan lagi gimana. Nah, dari situ ya, kita pasti mengembangkan struktur kira-kira nanti harga jualnya begini, strateginya hmm. begini. Nah, kurang lebih begitu. Ada dua pendekatan nih. Ada yang buat have fun, atau ada yang buat benar-benar perusahaan gitu. Ya, 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 betul. Nah, saya komentarin tentang gratis nih, Mas Rex. Ya. Orang kan sukanya gratis, gratis. Wah, alhamdulillah dapat ilmu gratis gitu. Saya Hmm. akan kasih tahu bahwa gratis itu artinya tidak ada komitmen. Kalau Ya. tidak ada transaksi, artinya
kamu tidak perlu komit sama saya tidak perlu komit sama kamu. Itu gratis. Artinya kalau saya ngajar ilmu yang salah, kamu nggak boleh protes. Karena gratis. Gitu. Namanya ya kan? gratis. Namanya gratis. Gratis kok minta bagus. Gitu. Jadi, saya ngajar teman-teman. Loh, jadi gimana Pak Abi? Walaupun Rp1, kamu tetap harus bayar. Karena apa? Karena terjadinya transaksi itu ada ikatan komitmen gitu. Jadi kalau misalnya dengan Rp1 itu kamu diajarin ilmu yang salah, boleh protes. Tapi kalau 0, nggak boleh protes. Terima aja ya. Ya, terima aja. Makanya saya paling nggak suka kalau Pak Bi ini saya kasih gratis. Wah, jangan-jangan nih. Nah, ada maunya nih. Ada maunya. Oke. Generasi dari siapa nih, Mbak Vegirama, generasi milenial dan Z, ya Pak Bi lebih suka cerita dibanding teori. Nah, ini gimana pengalaman Mas Rex? Ya, kalau menurut saya sih either cerita atau teori dua-duanya sama pentingnya Pak Bi. Gitu. Ya. Karena apa namanya, cerita itu kan orang yang bercerita itu biasanya dia sudah menjalankan sebuah teori misalnya gitu ya. Contoh misalnya bisa bikin brand gitu. Pak Bi banyak bercerita tapi kan di belakangnya teori semua gitu yang sudah dijalankan gitu. Jadi menurut saya sih kita harus suka ya dengan dua hal tersebut, cuman masuknya lewat mana. Nah, memang ujungnya ada yang suka orang masuknya lewat story dulu, kemudian dia, nah ini story ini gimana nih ngebangunnya, pasti ada teorinya kan. Betul. Ada apa istilahnya, ada the way-nya lah, pasti ada caranya. Nah, tapi ada juga yang mungkin kalau di sekolah kita dulu atau di kampus tuh memang mungkin story-nya kurang dibangun, masuknya langsung teori, sehingga agak susah, agak bandel. Jadi ya kalau kuliah tuh, saya kalau dulu kuliah lebih milih ini guru, nah ini guru dosen cerita terus nih, nah masuk ke yang sini. Kalau belum udah buka teori ini, aduh udah ngantuk tuh pasti gitu. Karena tipe orangnya, tipikal saya adalah suka dengar story, tapi abis itu saya cari tahu. Nah ini ceritanya tentang McDonald yang Pak Bi sering obrolin, Kopiko, ini teorinya kayak gimana? Oh ternyata ada brand canvasnya, baru dipelajarin teorinya seperti itu. Ya betul betul. Ya jadi memang saya selalu bilang kalau ilmu jangan sama saya, karena itu milik akademisi. Domainnya akademisi adalah ilmu. Kalau saya cuma punya cerita. Tapi cerita tentang ilmu kan. Cerita tentang ilmu sama aja sebetulnya. Sama aja, benar. Pertanyaan terakhir nih dari Liki Lahada. Mengenai new normal, apakah itu akan temporary atau akan merubah kebiasaan seterusnya pada orang-orang? Monggo silakan. Kalau ini, to be honest, saya nggak ngerti jawabnya apakah akan jadi temporary atau tidak, tapi saya membaca beberapa dan mendengarkan lebih banyak guru-guru saya jadinya. Jadi kayak obrolan Pak Bi sama Pak Budi misalnya, ada kemungkinan sepertinya ini akan menjadi new habit jika cukup panjang misalnya. Kemudian saya juga sempat baca dari McKinsey gitu ya, ini depend. Kalau misalnya ini berlarut-larut cukup panjang, ya bisa 6 bulan atau lebih, ya mungkin ini suka nggak suka akan ada habit baru muncul sih sebetulnya. Ya, saya juga sebulan aja udah ngerasain ya banyak habit baru muncul ya. Nah ini tinggal istilahnya, tinggal di training nih habit ini. Kalau habit ini kena training 6 bulan, dia jadi perilaku juga ujungnya mungkin gitu ya. Betul. Tapi kalau bulan depan tiba-tiba vaksin ketemu, ya tiba-tiba sembuh semua orang, ya mungkin balik ke habit lama sih gitu. Ya, tergantung timeframe-nya saya lihat sih gitu. Ya, Mas Rex, ini sebetulnya pertanyaan masih banyak dan saya masih pengen ngobrol sama Mas Rex. Cuman ini memang waktunya tinggal 3 menit. Jadi mau nggak mau kita mesti closing ya. Nah, begini. Karena ini animonya banyak sekali, jadi nanti begitu masuk bulan puasa saya akan ngundang lagi Mas Rex, khususnya
strategi apa menghadapi bulan puasa. Kan tadi sudah ada e-booknya ya. Jadi nanti Ya. minggu pertama bulan puasa itu kan masih rajin taraweh ya. Jadi nanti kalau kalau udah mulai bolos gitu, kita bikin kira-kira jam 4 sore sampai jam 5 lah ya. Di situ Oke. kita jelasin ya. Nanti saya undang Mas Rex lagi. Biar teman-teman nggak penasaran nih. Silakan closing statement apa buat teman-teman menghadapi COVID, khususnya bagi yang bergerak di bidang kuliner. Ya, jadi mungkin singkat aja. Jadi intinya kita sebagai pengusaha tetap harus optimis ya. Itu yang pertama. Ini mindset. Nah, jadi mindset game banget saat ini gitu. Kalau kita udah kalah di sisi mindset dan semangatnya ya, ini gawat buat perusahaan kita ke depannya ya. Yang kedua ya kita harus siapin rencana ya, rencana, strategi, program. Saat ini Ramadan akan tiba, ini tinggal berapa minggu, seminggu lagi harusnya udah punya program gitu. Tapi Ramadan tiba, 2 bulan 3 bulan lagi akan tiba juga. Jadi kita juga harus siapin ya apa sebagai pengusaha untuk apa namanya strategi-strategi ke depannya gitu. Dan yang ketiga ya saya sih titip pesen ya, ini momen dimana kita, wah ini bisa banyak banget jadwal untuk berbagi ya, mencari amal jariah lah kayak Pak B tiap hari ya. Tiap hari ya. Tiap malam. Luar biasa nih Pak B bisa tiap hari gitu. Nah jadi ini momen banget sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita masih, bisnis gue masih 1-2, bisa sharing, ya sharing. Apalagi nanti bulan Ramadan, wah itu berkali-kali lipat lagi, itu harus dimanfaatin momennya. Gitu. Ya, jadi terima kasih banyak Mas Rex untuk waktunya yang sudah diwakafkan untuk teman-teman berbagi ilmu, dan juga terima kasih buat teman-teman yang juga mau mewakafkan waktunya untuk mendengarkan. Jadi kenapa saya bagi setiap malam? Karena teman saya banyak banget, jadi mereka pada minta, saya mau muncul. Nah, ini ya tiap hari betul-betul. Nah, tadinya maunya 3 kali seminggu, ternyata stripping tiap hari. Jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi Mas Rex dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.